Hai semuanya, kembali di YouTube channel saya dan hari ini bersama Tasya lagi. Kita mau diskusi tentang dimensi lain. Karena kemarin ceritanya kita habis syuting konten YouTube, terus pas pulangnya Tasya kan nginap, terus kita mulai ngobrol-ngobrol tentang jenis-jenis hantu, ya kan? Karena kan kita kemarin awalnya intinya ngobrolannya kan memang kita harus pisahin. Contohnya ada kelompok yang dimana masuk tuh makhluk halus sama orang yang sudah meninggal kan tentunya itu kan beda kan. Ya. Nggak tahu mungkin berapa tahu dari kalian kalau genderuwo misalnya genderuwo itu kan ya orang yang ngilmu ya. Dari leak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang orang yang sudah tidak ada dan kembali, nah itu sebenarnya lumayan rumit ya. Tapi banyak yang tertarik juga sih bahwa itu benar atau tidak, memang mereka yang kembali atau tidak. Oke, kita bahas. Ya, ini obrolan kita yang kalian juga boleh ikut komen ya, di bawah ikut diskusi. Menurut kalian gimana gitu. Nah, ini kita mau bahas yang mana dulu, Tas? Yang ini aja, yang kenapa ya, kenapa ada hantu gitu. Kayak aku cerita dulu ya, si Prescott itu, aku dulu punya teman anak Belanda. Itu anak kecil, sedangkan kita taunya selama ini kan kalau anak kecil itu harusnya nggak nyangkut dong di dunia. Terus kalau menurut aku, kalau dari yang aku alami kemarin, aku tanya kan, kok kamu masih di sini sih, bukannya harusnya udah pergi gitu kan ke tempat yang seharusnya. Nah dia bilangnya dia tuh tungguin mamanya. Tapi kemarin pas ngobrol-ngobrol sama Tante Honga, menurut Tante Honga kalau misalnya orang meninggal itu langsung dijemput, jadi nggak mungkin dia nyangkut atau gimana gitu kan. Jadi karena tuh gini, jadi dalam berapa kasus tuh ada orang yang misalnya susah meninggal. Tapi ini beda-beda ya, ini kan yang aku alamin ya. Nah, aku selalu melihat ketika orang susah meninggal karena ya ini tanda kutip jembatan. Jadi memang orang kalau mau nyebrang itu kan harus ada jembatan ya, dari dunia ini ke dunia satunya. Tapi ada yang sebut itu sebenarnya bukan dunia lain tapi dimensi lain ya, inti apa aja lah. Nah, terus aku selalu merasa bahwa semua orang ketika meninggal itu pasti banyak orang yang menceritakan bahwa yang pernah contohnya mati suri pun aku juga pernah rasain di mana itu jadi pas kita keluar dari badan itu kayak rasanya tuh memang cinta kasih banget. Jadi aku punya keyakinan bahwa ketika kita meninggal pasti kita kembali ke Tuhan, jiwa kita kembali ke Tuhan. Kecuali ya ada juga karena takdirnya kan kita hidup matikan itu Tuhan, kecuali orang misalnya yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri kan berarti dia kan mengambil merasa punya hak untuk mengakhiri hidupnya, yang dimana aku sebenarnya kita nggak punya hak gitu. Nah, tapi kenapa kalau begitu? Contohnya berapa kali kita bisa melihat bahwa siapa punya teman kecil, apalagi anak kecil yang menurutku kan tanpa dosa gitu. Kenapa dia harus nyangkut di sini? Sebenarnya tuh alasannya menurut kamu apa sih? Apa? Contohnya dia nunggu ibunya. Loh, kenapa nggak nunggu ibunya di sana aja? Iya, kalau menurut aku, karena makanya suka ada orang bilang jangan terlalu terikat sama dunia, karena kayak gitu jadinya kayak ada yang gak mau dia pergi karena dia masih tungguin suaminya, apa dia masih saking cintanya sampai ke bawah dia meninggal gitu. Aku nggak tahu sih kalau rasa kayak itu kan nggak tahu, cuman dari yang aku kalau ketemu itu aku suka tanya kenapa nggak pergi gitu. Mereka pasti ada jawabannya, antara nggak tahu kalau lihat cahaya harus ke sana dia nggak tahu, atau kayak si Prescott dia masih tungguin mamanya jemput dia gitu-gitu. Terus akhirnya kamu bantuin dia nggak untuk dia bisa? Iya, bantuin. Kalau Prescott iya aku bantuin pergi. Terus akhirnya dia nggak jadi nunggu ibunya dong? Enggak, aku jelasin, aku bilang ya mamanya nggak mungkin datang lagi ke sini gitu loh, maksudnya ya udah kamu pergi aja, siapa tahu di sana malah ketemu aku gitu ya, karena anak kecil kan, jadi akhirnya dia mau tapi dianterin. Misalnya kamu bisa terjadi gini nggak menurut kamu, ibunya itu yang tidak rela dengan
meninggalnya anaknya? Jadi anaknya itu tidak bisa pergi atau itu pasti dari pihak yang memang meninggal, yang masih tergantung sama dunia, atau ada juga karena aku mengalami berapa kali bahwa ketika ada orang gak ikhlas, contohnya orang sakit keras, kan suka kalian pasti suka dengar ya. Kadang kalau salah satu keluarga atau anaknya gak ikhlas itu membuat lebih sulit untuk meninggal si orang tua itu. Menurut kamu bisa terjadi nggak bahwa sebenarnya ibunya yang gak ikhlas? Atau itu pasti dari pihak manapun bisa terjadi, atau menurut kamu hanya bisa dari yang pergi itu? Kalau menurut aku dari pihak yang pergi, karena kita yang, jadi kalau misalnya aku meninggal nih, aku yang harus menentukan aku harus jalan atau aku harus diem karena aku ngeliat, oh saudara gue masih nggak rela nih sama gue gitu. Itu kan pilihan aku untuk ya udah deh tunggu di sini, atau ya udah beda dunia, udah harus pergi gitu. Ini sebenarnya nyambung ya yang kemarin aku rasain ya. Waktu aku alamin terakhir nih, yang ya aku nggak tahu, aku merasa memang di situ udah keluar dari badan dan sepertinya aku tuh punya pilihan. Kadang memang aneh karena ya keluar dari badan itu, maksudnya keluar dari badan ada yang cuman jalan-jalan, tapi ketika kita punya pilihan dan kita bisa rasa di hati bahwa sebenarnya di situ ada pilihan untuk aku tetap mau di sana atau aku mau balik ya. Ya seperti itu kali ya. Kita memang tidak pernah tahu, karena satu hal yang menurutku nggak pernah bisa tahu itu ada apa ketika kita sudah meninggal. Mau cerita apapun, aku percaya bahwa orang yang mati suri mereka baru di setengah jalan karena masih bisa balik. Kalau memang kita sudah sampai ke, maksudnya lewatin itu ya nggak bisa balik ya. Nah, menarik ya. Beda kan dengan makhluk-makhluk halus kan? Beda banget. Makhluk halusnya gimana, Tas? Contohnya genderuwo itu apa sih? Karena mungkin banyak yang pengen tahu. Genderuwo itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut aku genderuwo itu hasil dari orang ngilmu. Jadi bukan orang ngilmunya mati jadi genderuwo ya, tapi hasilnya dia mengilmu, terus dia menciptakan si genderuwo ini. Oke, kuntilanak. Jadi itu memang makhluk yang emang aja kan, genderuwo, kuntilanak, pocong. Itu apa sih? Sebenarnya itu mereka apa sih? Kalau pocong apa sih? Kalau pocong kan orang taunya itu orang meninggal yang talinya belum dibuka lah apalah. Kalau menurut aku sih enggak ya, itu mah sesuatu yang menyerupai itu. Kan semuanya tuh kalau orang meninggal kan jadinya energi. Nah, ketika di otak tuh itu ada pocong, energinya membentuk jadi pocong gitu. Pernah sekali aku ngobrol, aku punya teman orang spiritual, terus dia bilang sama aku bagus banget. Dia ngomong gini, tahu nggak kamu kematian itu nanti akan sesuai seperti apa yang kamu yakini. Ketika kamu yakini bahwa saat itu kamu harus kembali ke Tuhan dan kamu ada dalam cinta kasihnya Tuhan, jiwa kamu ya itu yang akan terjadi. Tapi kalau kamu takut dan kamu menganggap itu wah itu serem banget karena aku akan membusuk di tanah atau apa, kan banyak orang yang membayanginya itu ya, yang panik mati, yang banyak banget orang yang takut dengan kematian. Ya itu yang akan terjadi. Aku suka deh maksudnya dengan ininya dia, jadi aku juga akhirnya meyakini oh ya seperti itu. Tapi memang aku juga mengalami kadang-kadang ada berapa pesan, ada yang nanya juga sama aku, yang komentar gini, oh ya enggak, kalau ngomong sama orang meninggal itu kan sebenarnya bukan orangnya tapi jin yang membentuk dia. Aku sebenarnya tidak pernah tahu kebenarannya apa, maksudnya ya menurut aku itu hal yang ya siapa, ada nggak sih orang yang ada yang tahu bahwa itu benar gitu kan, kita nggak tahu ya. Tapi aku tidak pernah lihat yang seram. Memang kadang-kadang yang aku alamin tuh misalnya ada ibunya udah nggak ada bapaknya, pengen bantuin anaknya kayak gitu-gitu, mungkin cuman dengan, atau ada sesuatu yang mau dikasih tapi belum gitu, kayak gitu. Kalau bicara jin apa dong? Nah itu aku tuh gak pernah tahu ya, orang kan ada suka bedain jin korin, jin apa, aku tuh gak pernah tahu. Jadi kalau ditanya itu jin apa sih, nggak tahu. Sebenarnya itu makanya kemarin kita jadi discuss apa sih, terus coba kalau misalnya aku punya teman bertahun-tahun, kasihan banget kan, berarti dia bertahun-tahun memang katanya di dunia sana yang nggak ada waktu ya. Cuma maksudku tuh bukannya seharusnya
yang kita tahu tuh ya udah orang meninggal 40 hari kemudian dia harusnya udah aman kan, istilahnya udah. Hmm. Tapi gimana dengan yang bertahun-tahun? Menurut kamu mereka menderita nggak sih? Hmm. Apa yang kamu, contohnya yang anak kecil itu yang teman kamu, berapa lama dia di sini? Itu udah lama banget itu zaman Belanda itu. Itu penderitaan nggak buat dia? Atau dia senang-senang aja? Aku sih lihatnya dia senang-senang aja, mungkin karena itu ya, karena nggak tahu waktu juga gitu. Jadi malah kayak anak ini si Prescott ini suka banget sama main ikan. Dan dia ada di Bandung itu waktu itu ketemunya lagi mainin ikan. Makanya dia ngikut aku karena di kontrakan aku dulu ada akuarium. Oh, jadi dia mau main ikan. Dan dia senang-senang aja, maksudnya nggak ada rasa Kamu kasih dia pengertian itu gimana? lama banget sih gitu, enggak. Kamu kasih dia pengertian gimana? Aku tanya, aku kan nanya dulu, kamu tuh meninggalnya kenapa sih, kok bisa masih ada di sini gitu. Terus dia cerita, jadi waktu itu ada, aku nggak tahu wabah gitulah, pokoknya sampai dia tuh batuk-batuk, penyakitnya tuh batuk-batuk. Nah terus mamanya ini eh, nitipin dia ke mbaknya gitu, terus dikasih duit, udah mamanya pergi, tapi bilang ke mbaknya tuh nanti balik lagi gitu, padahal nggak balik-balik. Nah jadi anak ini meninggalnya ya karena ya udah karena sakit itu kan, nggak ada obatnya mungkin dulu. Terus setelah dia meninggal, aku tanya, emang kamu nggak lihat cahaya atau nggak lihat apa gitu? Terus dia bilang, aku tungguin mama aku, dia bilang gitu. Nah, akhirnya aku bilang, ya udah, kamu tuh sebenarnya nggak perlu di sini lagi loh, bisa pergi loh gitu. Terus dia awalnya nggak mau karena merasa nanti bakal dijemput mama gitu kan. Terus ya udah dikasih pengertian, so aku bilang udah aku anterin yuk, aku bilang gitu. Banget ya. Dia masih nunggu ibunya ya waktu meninggal ya. Sedih banget sih. Terus. Ya udah, akhirnya aku bilang ya udah aku anterin mau. Tapi nanti kamu setelah lewat jembatan kamu jalan sendiri ya, aku bilang gitu. Ya udah aku anterin. Hmm, Dan sedih. menurut aku sosok yang sudah melewati jembatan gitu ya, dia akan susah untuk balik lagi karena udah bukan kontrol di kita gitu loh. Betul. Jadi aku juga selalu berpikir, orang cerita ya ketika kita misalnya mati suri atau apa ya, kita masuk lorong terus apa. Kalau kan 5 tahun kan kelihatan jembatan. Mungkin aja Hmm. ketika kamu masih baru mau masuk jembatan, masih setengah, mungkin kamu bisa balik. Tapi kamu Hmm. nyeberang, ketika kamu nyeberang, menurutku itu udah nggak mungkin. Itu tidak mungkin untuk balik. Jadi jembatan itu masih ada istilahnya di antara dua dunia, betul nggak sih? Hmm. Aku juga bingung kenapa di mataku tuh selalu kelihatan jembatan. Jadi kalau misalnya tahu orang, dulu kalau dipanggil lihat orang yang susah meninggal, terus kalau aku di barang gitu terus aku bisa lihat, oh ya, kadang tuh aku merasa kayak aku harus 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 membuat jembatannya. Jadi jembatannya itu kayak kayak pelangi, tau nggak? Jadi kadang itu udah full, kadang tuh baru setengah. Jadi udah naik jembatan tapi jembatannya ternyata belum belum full. Jadi itu dia gimana caranya dia bisa nyampe gitu loh. Tapi semua itu Hmm. ya, ya seperti orang spiritual, setiap hal mungkin melihatnya berbeda, bener gak sih? Mungkin Hmm. makhluk yang sama di pojok tapi kamu bilang ih rambutnya panjang, mungkin aku lihatnya rambutnya pendek atau apa. Hmm. Susah ya, cuman banyak orang yang tertarik sebetulnya apa sih. Tapi intinya kamu, Ya. kamu pikir gimana, menurut kamu orang meninggal yang muncul kembali menyampaikan pesan itu adalah jin atau itu memang mereka? Coba itu pertanyaanku. Aku sih nggak tahu ya kalau jin apa enggak, tapi yang aku percaya adalah kalau orang meninggal menyampaikan pesan itu berbentuk energi. Jadi bukan bukan orangnya gitu, orangnya datang ke kita terus ngomong ini enggak. Kalau aku percayanya gini, memang itu energi dan energi itu bisa membentuk dirinya karena dia mengisi energi itu gitu loh. Jadi Hmm. energi itu tuh kuat. Dan di mana Ya. energi kuat, aku bisa melihat sesuai dengan bentuknya dia gitu loh. Kalau Sebenarnya aku sih mikirnya gitu. ini guys, ini nggak maksudnya aku mengulangi lagi ya, semua konten aku di luar agama dan luar kepercayaan apa, ini hanya diskusi, nggak Ya. apa-apa. Kita juga masih, ya kita juga sebenarnya cuma pengen apa ya, ya pengen ngobrol aja karena kemarin tuh seru banget ngobrolannya. Terus kita bingung, ya kenapa ya kalau yang lama di sini kenapa nggak dipulangin? Tapi mungkin ada Hmm. juga yang kayak ya orang yang punya teman dan dia akhirnya senang punya teman. Jadi mungkin tidak ada pikirannya juga untuk kenapa sih kamu nggak balik
enggak apa Hmm. aja gitu kan. Nah, tapi dua hal itu berbeda. Kalau aku tidak mengerti masalah genderuwo terus bla bla kuntilanak, menurut kamu apa kuntilanak? Kan banyak orang percaya kuntilanak itu adalah orang yang bunuh diri. Betul nggak? Ya itu karena ini sih, karena jadi orang tuh udah menyamaratakan kalau ngeliat hantu yang cewek, bajunya putih, rambutnya berantakan, selalu disebutnya kuntilanak. Padahal sebenarnya kuntilanak kan orang yang meninggal dalam keadaan anaknya mati itu kan. Kalau aku lebih mikirnya kayak gitu, kayak mitos-mitos, kadang nggak kayak jadi bukan kayak kepercayaan yang terbentuk lama-lama di orang. Ngerti nggak sih? Hmm. Oh, kalau kuntilanak adalah yang ini. Nah, kalau ini adalah yang ini. Coba sekarang kita ngomongin leak. Aku baru kemarin ngobrolin dengan siapa ya, ya sahabatku lah ya yang di Bali mengenai leak. Itu kan juga katanya kan ilmu sebenarnya. Jadi leak itu sebetulnya kayak beradu ilmu. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang beradu ilmu. Nah itu bentuknya, Hmm. akhirnya pokoknya berbentuknya kan leak. Hmm. Aku juga di situ sangat kaget karena sebenarnya selama ini yang aku percaya bahwa ilmunya Tuhan itu kan hanya cahaya dan bisa untuk baik. Tapi ternyata aku tuh baru juga memahami bahwa sebuah kekuatan kita bisa menggunakan untuk baik dan buruk juga. Jadi bukan berarti misalnya kekuatan yang tidak baik itu pasti dari setan atau iblis, belum tentu. Bisa aja itu kekuatan Tuhan, tapi kita menyalahgunakan. Makanya aku selalu kalau bikin video buat anak-anak indigo, oke, pokoknya intinya yang penting kalian apapun yang punya gunakan untuk kebaikan. Jangan Hmm. jangan apa? Ya jangan untuk hal-hal yang gak baik gitu loh. Hmm. Terus kamu sebut paling serem yang kamu pernah lihat. Paling serem itu aku masih sama waktu aku KKL ketemu makhluk bentuknya dia kayang, badannya tuh kayang. Tapi kalau orang kayang kan palanya dagunya di atas ya kan gini kan. Kalau dia Dia tuh enggak, dia palanya muter. pernah lihat kayak Hmm. terus Terus badannya hitam kayak gosong gitu dan jalannya cepat banget. terus oh itu kayak di film-film ya. Nah, Itu terus serem banget, itu apa sih? itu serem banget dan itu ngejar aku. Lagi satu kalimat yang kemarin kita ngomongin ingat gak malam. Jadi ada juga bahwa ada yang bilang seandainya kita punya kacamata yang bisa melihat dimensi lain. Jadi sebenarnya katanya orang yang meninggal juga memang selalu di sekeliling kita, cuma kita nggak bisa lihat karena ya, kuncinya istilahnya kita nggak punya kacamatanya. Ada yang bisa melihat, ada yang enggak. Jadi sebenarnya itu kalau kita bayanginnya kan jauh banget, padahal katanya di dalam dunia ada dunia lain dan di dimensi ini ada dimensi lain, pastinya kan. Kemarin aneh kejadian, aku jadi mau cerita ya. Jadi ada keluargaku mau meninggal dan malamnya itu aku lagi doa dan aku lihat bahwa dia tidur di ICU, tapi dia kebetulan di Hungaria. Dia tidur di ICU dan aku tiba-tiba lihat ada 3 malaikat yang kelilingin dia. Salah satunya itu kayak mencoba dudukin dia, jadi kayak mau dikeluarin dari badannya, tapi nggak bisa. Jadi belum bisa. Jadi kayak duduk terus tidur lagi. Terus ditarik lagi sama malaikat, tapi dia belum. Tarik lagi belum. Di situ aku merasa itu adalah tandanya bahwa dia masih berusaha berjuang. Satu. Tapi setelah berapa menit lihat begitu, aku mulai lihat kayak udah bisa dan gambaran yang berikutnya yang aku lihat kayak dia tuh naik gitu kan. Oke, itu jam 11 malam, jam 2 meninggal. Maksudnya kadang-kadang memang kalau kita bicara benar gak sih atau percaya gak sih, percaya tidak percaya. Dan menurutku semua orang lihatnya beda ya gak sih? Kita nggak bisa bilang, oh iya kamu benar karena kamu melihat ini. Belum tentu. Walaupun istilahnya ya mata ketiga kita buka. Menurutku sebenarnya mungkin semua orang dengan pengalamannya masing-masing, dengan keyakinannya juga masing-masing, seperti hubungan kita sama Tuhan pastinya beda-beda dan sangat pribadi, betul nggak? Ada yang merasa ketika ada Tuhan hadir di dekat dia A dengan perasaan A, ada yang B, ada yang C, ada yang lihat berwujud, ada yang lihat tidak berwujud. Pokoknya itu I don't know. Menurutku, guys, yang di sini aku mau sampaikan bahwa tidak ada satupun orang yang tahu persis semua itu. Karena itu adalah rahasia yang tidak bisa dipecahkan.
Mau orang bikin penelitian bertahun-tahun dari dulu, hidup setelah kematian ada atau tidak, itu menurutku adalah hanya teori. Karena apa? Tidak ada yang balik dari matian dan bilang, hai, kemarin aku mati dan kamu tahu nggak? Begini, 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 begini. Itu belum ada loh. Jadi sampai nggak ada, menurutku itu adalah hanya, ya lebih baik kita berusaha meyakini hal-hal yang baik ya. Maksudnya, ya ketika kita meninggal, dan kalau bicara itu samanya kita bicara surga dan neraka. Iya. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Seperti reinkarnasi, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Jadi ya, kita nggak tahu, tidak ada bukti yang betul-betul real untuk semua itu kan. Iya. Oke, thank you ya. Thank you semuanya, semoga bermanfaat. Sebenarnya ini kan hanya diskusi dan sharing, dan semoga Oh iya, kalau kalian juga punya pendapat-pendapat, boleh di komen juga supaya kita bisa lihat. kalau mungkin ada yang mau pengen lebih tahu dengan jenis-jenisnya, bisa komen juga. Ini bukan channel hantu guys, tapi sekali-sekali aku juga merasa kayak perlu ya sedikit perlu jelasin. Edukasi. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak. God bless you semua.